Isra secara bahasa adalah perjalanan di waktu malam. Jadi kalau lagi jalan malam disebut Isra. Anak muda ngelancong rumah ceweknya tengah malam, itu dia lagi Isra. Ibu-ibu berantem sama lakinya tengah malam, gembol pakaian, kabur dia. Itu ibu-ibu lagi Isra. Mau kemana po? Gue mau Isra. Ya bu. Jadi Isra dan Mi'raj ini hanya bisa diukur pakai nilai iman, nggak bisa diukur pakai otak. Karena otak kita kekecilan buat nerima peristiwa Isra dan Mi'raj. Ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi kalau Allah yang mau, nggak ada yang bisa ngalangin. Idza arada syai'an ayyaqula lahu. Kalau Allah berkehendak jadi, maka jadilah. Ini Isra Mi'raj maunya Allah, bukan maunya Nabi. Jadi apapun bagi Allah gampang. Sepertiga malam menjalankan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Haram, Aqsa jalannya jauh. Kalau jalan normal naik onta 3 bulan baru nyampe. Itu pun ontanya udah onta VVIP. Onta udah paling keren. Tapi bagi Allah menjalankan Rasul sepertiga malam. Masjidil Haram, Aqsa, naik langit pertama sampai ke-7, ketemu Allah, dapat perintah sholat, balik lagi. Sebelum subuh udah nongkrong lagi di Masjidil Haram. Kenapa? Ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, nggak ada yang halangin. Jadi ukurannya iman. Ukuran otak nggak nyambung po. Kalau otak mah beda. Nih ada bocah nih banyak nih. Nih bocah nih itu banyak. Nih bocah pasti ada emak ada bapaknya nih. Emak bapak sebab, anak akibat. Ada emak ada bapak jadilah anak. Itu kalau kata otak. Tuh otak tuh bu. Tapi kalau kata iman nggak begitu. Buktinya mana? Nabi Adam bapak nggak punya, emak nggak ada. Allah mau jadi Nabi Adam. Benar? Siapa lagi? Nabi Isa. Nabi Isa bapaknya nggak ada, emaknya ada. Allah mau jadi Nabi Isa. Kenapa Siti Maryam bisa hamil padahal nggak punya laki? Itu mukjizat Allah yang mau. Siti Maryam wanita suci, walaupun gak punya suami, bunting kata Allah, bunting. Sekarang juga banyak perempuan yang agak mau ngalah kayak Siti Maryam. Bukan di sini, bukan. Sono di laut. Artinya apa? Pesan malam ini kita bikin Isra Mi'raj, jaga iman, warisin kepada anak kita. Kenapa? Karena semua ibadah panggilannya iman. Besok puasa panggilannya iman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman. Yang enggak beriman enggak hai. Tuh, enggak dipanggil. Jadi panggilannya iman. Maka kita bangga di sini ada remaja musola kumpul begini bikin acara. Ini kita warisin iman kepada anak-anak kita. Sebab kenapa? Tantangan iman buat anak kita berat bu zaman sekarang. Ini anak muda putra putri kita dukung hal yang positif. Sekarang anak-anak kita dijajah macem-macem. Iman akidahnya udah beda. Apalagi zaman sekarang bu. Anak-anak kita ogah mau ngaji, kumpul di majelis talim rada kagak mau. Apa dia pikir? Ngapain ngaji sama ustadz? Udah nggak zaman ngaji sama kiai. Sekarang tuh ngaji udah nggak zaman pakai kitab. Sekarang tuh zamannya zaman Android. Ini zaman modern internet. Tinggal buka ketik di Google, nanya apa aja nemu. Akhirnya ngajinya bukan sama ustadz, pakai Google doang. Ngaji kagak, kerjanya nanya mulu. Ustadz nanya, Ustadz nanya apa lo? Saya lagi sembahyang Ustadz. Terus kentut. Itu kira-kira batal nggak Pak Ustadz? Ya batal Pak Ul. Lu nanya yang bener aja. Nanya apa ngetes gua lo? Ada saya ditanya begitu bu.
Enggak begitu Ustaz, saya kan habis sembahyang, terus kalau udah kentut batal, kalau udah batal saya mau sembahyang lagi, apa harus wudhu lagi? Ya wudhu dong, masa enggak wudhu? Terus lagi wudhu kira-kira saya basuh muka enggak Ustaz? Ya basuh muka. Nanyanya banyak. Itu dia inti pertanyaan saya sama Ustaz. Enggak masuk akal Ustaz, masa yang kentut pantat yang dibasuh muka? Ini ada yang nanya begitu. Saya kagak jawab. Saya balik tanya sama dia, lu kalau kentut yang malu muka lu apa pantat lu? Saya kata gitu. Muka saya Ustaz malu kalau kentut, nah, makanya muka lu yang dicebokin. Suwe bener lo. Nanya bikin darah kita naik aja. Nih. Sekarang banyak begitu Bu. Nanya akal-akalan doang. Ustaz saya ngirim Fatihah buat yang mati, itu Fatihah saya sampai nggak Ustaz? Saya kagak jawab. Saya balik tanya, lu ngirim Fatihahnya kapan? Kemarin Ustaz. Terus Fatihah yang lu kirim balik pulang kagak? Enggak Ustaz, masa Fatihah balik pulang? Ya kalau nggak balik pulang berarti nyampe. Dalilnya akal-akalan aja. Nah dia kirim kagak balik-balik berarti nyampe. Emang kita yang nyampein ya Bu? Lah kita punya handphone aja kita SMS nyampe. Itu HP bikinan orang, apalagi Fatihah yang produknya Allah lebih nyampe lagi. Jaringan Allah lebih luas daripada jaringan Telkomsel, Indosat, apalagi Tri ya. Ini jarang nyambung. Tri musim hujan sinyal hilang. Tri kok gimana menyambung? Tri menyambung jengkol sayur asem ya. Ini udah banyak nih anak-anak kita, makanya kita bangga di sini Mushola An-Nur Jati ada anak mudanya. Ya enggak, udah tinggalin tuh teman-teman cuman semua, ya udah enggak udah cakep udah alay-alayan. Ini sekarang begitu, kalau enggak gaul katanya, yang disebut gaul apa sih? Gaul itu harus mengikuti tren kata dia. Sekarang kita lihat dijajah anak kita, tontonannya, medianya. Wow, dulu masih kecil Bu, orang tua kita galak tegas didik anak. Nonton layar tancap aja susah. Galak orang tua dulu. Masuk kamar, kunciin pintu, lu keluar, kaki lu patah. Dulu. Sekarang anak kita bagaimana mau dikunciin pintu? Filmnya udah masuk ke kamar, filmnya masuk di rumah, filmnya ada di handphone. Bener Bu? Tantangan sekarang makin berat. Kenapa? Karena sifat anak muda itu apa? Hubbu taklib, seneng niru. Yang dia tonton, yang dia lihat, pengen dia tiru. Bener? Itu udah zamannya udah begitu. Sifat kodrat anak muda. Dulu saya masih kecil demen nonton film Batman. Habis nonton film Batman, saya pengen jadi Batman. Ambil kain, ikat di leher, lompat dari atas meja, lari keliling kampung. Batman, engkau idolaku Batman dulu. Sekarang anak kita bukan itu lagi idolanya. Boy band, grup band. Dia ikutin gaya-gaya penyanyinya, dari penampilannya, cara gaulnya. Wow, dari penampilan rambut dimerahin, persis kena kuah baso. Pakai anting bukan emas kawat. Mending antingnya cakep hadiah ciki ya. Agak resep ngelihatnya po. Itu anak-anak alay yang rambutnya model kayak gergaji. Ngomongnya aja gaul banget. Allah gue sebenarnya sayang bingit sama Allah. Please deh, nggak usah begitu keles. Allah gue en baba loh sama baba gue lain. Kacau. Udah anak-anak muda jangan ngikut-ngikutin alay. Nggak zaman udah. Ntar kalau kebangetan alay masuk dalam kubur, wow ikut-ikutan alay. Anak alay masuk dalam kubur, tanya sama malaikat, Marrobuka, siapa Tuhan kamu? Kasih tahu nggak ya? Nah, ini jawaban anak alay. Waman nabiuka, siapa nabi kamu? Pengen tahu aja apa tahu banget? Nih anak alay. Lah malaikat marah, masuk neraka lu. Neraka panas nih. Oh neraka panas, cius. Terus gua harus bilang wow gitu ya. Ini anak alay. Makanya jangan alay-alay udah.
Itu abang kameramen nyenter dia mulu, saya senter. Ya, mantap. Oh, belum direkam. Wah, iya udah bang, senter terus bang, terus, tompok. Ya. Nih, iman. Kalau iman kuat, akidah kuat, insya Allah aman, amin. Nih musola kita cakep, anak muda besok Ramadan yang isi. Bagi tugas adzan anak muda, Bilal anak muda kan cakep. Imam jangan terlalu tua. Sian, ompong ngempos. Baca atu-atu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak muda teriak di belakang, kapan kelarnya? Terawih 23 rakaat sama witir besok wakapok sembahyang di sini. Ditancap 3 hari aki-aki sakit jadi imam. Berdiri pengurus musola, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, untuk malam ini terawih diliburkan. Wah, terawih libur. Pengurus yang lain ngomong, baiklah para jamaah, berhubung imam kita sakit, untuk malam ini yang jadi imam diserahkan kepada para jamaah. Ya orang kagak biasa main dorong-dorongan. Lu aja lu. Udah lu aja lu emang. Lah gue lu aja lu Pak. Lu aja lu. Lah akhirnya kagak sembahyang tarawih begini-gini aja. Kalau ada anak muda mantap, Bilal anak muda, adzan anak muda cakep, alhamdulillah. Suara yang enak pilihin. Adzan keren. Di TV ada adzannya enak-enak. Jangan sampai kayak anak kampung saya, ada bocah preman di kampung, anak muda baru insaf, azan kencang banget, mana lagu dangdut. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar ya. PA. Azan enak bagi tugas. Mengkongkong ini kadang-kadang ngenes kita. Musola cakep, masih cakep yang azan aki-aki, yang komat aki-aki, baca Quran solawatan, nguras kolem, mukul bedug, gulung tikar, yang nyapu, yang mati. Wah, nokong orangnya kong no. Bagi tugas, alhamdulillah. Iya, jadilah jadi pemuda yang agamis. Jadi pemuda yang agamis, dinamis, kreatif. Jangan jadi pemuda yang alkoholis, ganjais, bekais, morfinis. Ntar terakhir satu, mampuis. Nih. Kenapa Bu? Sifat anak-anak kita begitu. Dijajah tanpa kita sadar anak-anak kita zaman sekarang. 3F, orang-orang kafir menghancurkan generasi muda kita. Apa visi misi mereka? Hancurkan anak mudanya, menghancurkan Islam. Caranya gampang. Jangan kita serbu masjid, jangan kita serbu majelis taklim. Cekokin anak-anak mudanya. Pisahkan antara ulama dengan umat. Kalau ulama dengan umat gampang dipisahkan, gampang diacak-acak, masuk di serbu anak muda kita. 3F menghancurkannya. Apa? F yang pertama, fashion. Dari pakaian dijajah. Tanpa kita sadari Bu, anak kita pakaiannya sekarang dijajah. Makanya yang perempuan suruh pakai jilbab. Islam ngajarin begitu. Jilbab itu apa Ustadz? Jilbab itu yang bukan kita pakai di atas kepala. Itu namanya kerudung. Yang disebut jilbab itu apa? Pakaian yang gombrok, yang menutup aurat, yang gak kelihatan bentuk tubuh perempuan. Itu baru dikatakan jilbab. Kalau ada anak perawan pakai kerudungan rapi, cakep. Tapi celananya ketat, kaosnya ketat, secara hukum agama masih haram. Pakai jilbab. Nih kadang-kadang pakaian kagak semenggah.
umur 19 tahun kaos adenya yang 5 tahun dia pakai. Ketat macet tuh, kaos ke atas kagak, ke bawah kagak. Pakai celana wahai. Hah? Wahai. Wahai. Kalau Hawaii dari paha ke betis itu Hawaii. Dari betis ke atas wahai. Ngatasan lagi hai hai. Katasan lagi aduh hai dah. Ya. Bebe, mbuan, cewek neng, pakai jilbab neng, pakai jilbab, pakai jilbab, jilbab pakai jagain, po, jagain. Pakaiannya dijajah, hati-hati zaman sekarang. Kalau udah pakaiannya you can see, kamu can dapat, si melihat, mengundang dan mengandung, akhirnya terjadi pergaulan bebas. Banyak sekarang terjadi BTN, bunting tanpa nikah. Minum es cendol nggak pakai kelapa, perutnya berjendol, nggak punya bab. Hati-hati neng, hati-hati. Jaga pakaiannya, dijajah anak-anak kita. Laki lihat rambutnya cakep, dimerahin, model gergaji. Celananya aja bolongin dengkulnya. Menil dengkulnya cakep, lancip kayak obeng kembang. Naik motor, motor Ninja RR, knalpotnya diganti sama racing. Tuh racing, knalpot racing ada 2 model, ada keluaran Sentul, ada keluaran Kemayoran. Yang keluaran Sentul kurang, Kemayoran kurang bagus, yang Sentul cakep. Tuh knalpotnya dibuka, dibobok, pilot Z-nya dicabut dikit. Wah, mantep bener betot. Maghrib depan rumah nenek jembat terus. Nenek sembahyang maghrib kaget dengar suara motor sampai latahan sembahyang. Inna sholati wa Suzuki wa Yamaha. Gara-gara anak muda. Ayo hati-hati, dijajah dengan fashion pakaiannya. F yang kedua, dijajah dengan food, makanan anak kita sekarang tanpa kita sadari. Sekarang kita dijajah makanan, bu, bener. Kalau dulu makanan kita mah ayam yang telondor tuh ya, yang berak kapuran baru dipotong. Sekarang ayamnya udah masuk gedong. Dipotongnya secara kita nggak tahu secara Islami apa enggak, baca doa apa enggak, dipotongnya siapa yang motong, bacaan apa enggak, bener bu? Kita nggak tahu. Makanan jajah burger, Kentucky, fried chicken, cornet, pizza, hot dog. Makannya hot dog. Hot artinya panas, dog artinya anjing. Habis anjing panas digegaras anak kita kok. Dari makanan jajah, beda makanan kita dulu masih kecil. Uli, dodol, wajik, rengginang, renggining. Kue cerorot, akar kelapa, kedeblak, sagon, geplak, ongol-ongol. Obio, cucur, gemplong, abug, sagon. Bebe makan sagon, nggak boleh ngomong. Nyembur. Hebat sekarang makanannya dijajah. F yang ketiga, fun, hiburan anak kita luar biasa. Bener bu? Oh, hiburan anak-anak kita mantap. Hiburan sekarang, lihat anak kita, jangan yang sudah sekolah, yang belum sekolah aja bu, handphone anak kita umur 2 tahun udah bisa main handphone. Ya bu, buka YouTube, wah bikin paketan 1000, bikin paketan langsung lama, bisa buka apa aja, bonus banyak, berapa giga, apalagi tri, bonusnya banyak itu bu. Iya sekarang lihat anak-anak kita tontonannya mainnya gituan tanpa kita sadari. Semuanya Android, handphonenya cakep. Ada yang pakai di gini-gini bu, handphone. Udah nggak pakai main ketik-ketik lagi, udah nggak pakai keypad sekarang, Nora. Tuh, set. Kadang-kadang pakai lidah. Habis biasa tuh handphone. Sekarang banyak, makanya ngeri. Kalau iman akidahnya kuat, insya Allah aman. Bagi tugas nih yang muda-muda, dukung bu. Kita orang tua. Kenapa? Karena anak muda generasi penerus yang akan datang. Ustadz, kiai, ulama meninggal dunia, siapa yang gantiin kalau bukan anak muda? Kalau RT mati, besok ada gantinya pagi. RW mati, besok ada gantinya. Lurah mati, seminggu ada gantinya. Camat mati, seminggu ada gantinya. Presiden belum mati, udah banyak banget yang mau gantiin. Tapi ustadz, kiai, ulama, ustadzah, guru-guru kita mana 10 tahun, 20 tahun yang akan datang belum tentu ada gantinya. Tanya anak-anak kita biar jadi ustadz, ustadzah, amin.
Berkah jadi ustadz, jadi ustadznya berkah. Yang nggak belajar yang benar ngikut audisi nggak apa-apa. Latihan kalau mau pidato, latihan dulu depan kaca. Hadirin hadirat, hadirin hadirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat, hadirat hadirin. Hadirat hadirin, lana morot benerin. Latihan. Biar bisa. Kenapa Bu? Emak bapak kita dulunya maunya begini. Ini kita kumpul malam ini udah tengah malam masih kumpul begini. Emak bapak kita dulunya begini. Mana ada anak-anak jenderal yang mau kumpul ngaji begini tengah malam? Gak ada. Anak pejabat mana ada? Ya Bu. Ini emang maunya emak bapak kita dulunya begini. Latihan, belajar. Salah-salah sedikit gak apa-apa. Biar bisa memimpin tahlil, ngirimin doa, latihan. Summa ila ruhi babaji ono bin babaji ini. Babaji ono bin babaji ini, babaji itu bin babaji ono nono, maaji ono maaji ini. Al-Fatihah. Orang latihan biar bisa mimpin tahlil. Percuma ngaji kagak bisa mimpin tahlil. Summa ila ruhi umina haja ini, umi ono umma ini, emaknya ono emaknya ini. Emak ono binti emak ini, emak ini emak ono. Babaji ono bin babaji ini. Babaji itu tuh yang kuburannya di pinggir kali. Babaji ono no yang di bawah punan kuburannya. Empok Aji ini, empok Aji itu yang kuburannya ketiban triplek. Gak apa-apa latihan. Jangan emak masih hidup, emak siapa namanya mak? Summa ila ruhi, emak namanya siapa mak? Digedik centong. Nih makanya luar biasa, saya bangga dengan anak-anak muda. Amin. Syubbanul yaum rijalul god, pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Iman kita kuatin, akidah kita kuatin. Apalagi menyambut Ramadan. Kan yang panggil puasa adalah iman ya Bu. Ini ibadah puasa, ibadah sirriyah, ibadah yang beda dari yang lain. Ibadah yang hanya kita sama Allah yang tahu. Kalau ibadah yang lain gampang dilihat orang. Kita sholat orang tahu, kita zakat orang tahu, kita pergi haji sekampung antar kita. Tapi puasa cuma kita sama Allah yang tahu. Ibadah yang lain gampang dinilai orang. Kan ada aja orang ngomong, itu dia kayaknya sembayangnya khusyuk banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin sujudnya lama. Orang masih bisa nilai. Itu dia kayaknya pergi hajinya mabrur tuh. Lu tahu dari mana? Gue liatin pulang hajinya tambah tekun. Orang masih bisa nilai begitu. Tapi puasa nggak ada yang bisa nilai. Nggak ada teman kita ngomong, si Anu gue liatin puasanya mantep banget ya. Lu tahu dari mana? Gue liatin beludah mulu. Oh, biar ludahnya seember belum tentu mantap. Kenapa? Puasa cuma kita dengan Allah yang tahu. Bener Bu? Maka ibadah puasa itu ibadah yang paling gampang pura-puranya. Ibadah yang lain nggak bisa pura-pura. Pura-pura sembahyang mau ngadep kemana? Pura-pura zakat mau bayar pakai apa? Pura-pura haji mau pergi haji kemana? Tanah Abang. Tuh. Tapi pura-pura puasa paling gampang. Bulan puasa kita tengah hari masuk ke kamar, dalam kamar kita kunci, bawa makanan 2 piring. Dalam kamar kita makan tuh 2 piring. Pulang keluar kamar, jalan kita lemes-lemesin, mulut kita lap. Ngomong sama teman kita, "Wah, lemes banget nih. Malam gua kagak sahur, gua lemes banget puasa." Orang nggak tahu kalau kita nggak puasa. Bener Bu? Makanya puasa paling gampang pura-puranya. Maka dalam fikih wajib puasa itu ada syaratnya. Syarat wajib puasa pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga mampu, yang keempat berakal. Berarti kalau ada orang yang kagak puasa, itu orang kurang syarat. Ustaz, dia kan orang Islam itu, kok kagak puasa? Ya barangkali belum balik. Belum balik kali, makanya kagak puasa. Ustaz, anak kalau 3 masih belum balik. Ya barangkali lagi sakit, ya kagak mampu puasa, lagi sakit kagak mampu dia. Sehat Ustaz, badannya keker, gemuk saya lihat. Ya berarti gila. Akalnya nggak ada. Makanya ini penting kita buat anak-anak muda, biar supaya ngaji, kumpul, ilmu ada, ibadah jadi bener. Apalagi ibadah yang lain, puasa, zakat, haji, semuanya ada ilmunya, diajarkan oleh guru kita. Islam itu indah, Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun. Hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, bermasyarakat, berpolitik, ada dalam Islam. Ini kita ngaji begini kumpul Bu, ini kan diajarkan ilmu yang ada dimanfaatkan, amin.
Iya, Islam ngajarin jangan tinggi-tinggi ngomongin politik. Dalam Islam diajarkan apa? Makan ada doanya. Kelar makan ada doa. Itu yang sering kita lupain. Masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Adab akhlaknya diajarin. Masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Bener kan? Itu yang kadang-kadang kita sering lupa. Lagi kumpul begini, diajarkan adab akhlaknya. Selesai doa dikasih makan satu nampan bertiga. Makan satu nampan bertiga ada doanya. Apa doanya Ustadz? Ada di situ adab akhlaknya diajarin. Apa pertama adabnya kalau makan satu nampan bertiga, suapan kita kecilin. Ini Islam ngajarin. Jangan gede-gede. Yang kedua lagi makan barang begitu, Islam ngajarin jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Lagi makan teman kita liatin aja mukanya begini. Orang kesinggung. Yang ketiga jatah kita di situ rawatin aja, maju mundur, maju mundur. Jangan korek-korek sebelah. Punya teman kita longsor jatahnya. Ada adab akhlaknya. Islam sampai ke situ ngajarin. Lagi kumpul begini, dengar suara kentut. Islam ngajarin apa? Yang dengar kentut disuruh pura-pura kagak denger. Islam ngajarin begitu, po. Kalau lagi kumpul bareng nih, dengar suara kentut, jangan ribut, diem aja udah. Rasain aja, rasain. Tuh. Ini kadang-kadang kita ribut, siapa nih kentut? Lu ya? Enak aja, lu kali. Tuh, rame. Islam ngajarin sampai ke situ, sampai kentut diajarin. Maka kalau kita ngaji fikih sama guru nih, ada 4 jenis kentut. Ini bukan aja jorok, po. Kentut yang pertama jenisnya suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Ada kentut yang model begitu. Yang kedua jenis kentut yang suaranya nggak ada, tapi baunya luar biasa. Ada. Yang ketiga jenis kentut yang keluarnya terpaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiut. Nah, itu kentut yang keluarnya terpaksa. Ada ilmunya. Yang keempat nih yang parah, kentut ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bau? Karena abis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu, po, yang bikin bau. Maka dalam bahasa Mandarin disebut cepirit. Nah, nih ngaji. Kalau kita ngaji ilmu ada, alhamdulillah. Makanya yang malam ini kumpul di sini, Isra dan Mi'raj, iman kuatin, akidah kuatin. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, Isra Mi'raj ngajarin apa? Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Po, anak nangis. Iya. Babanya sampai nyerahin. Nih anakku nih, bawa pulang sana. Oh, ambil dah. Giliran nangis, emak dah dikasih. Begitulah yang namanya emak. Udah nggak sanggup bapak-bapak. Nangis neng, nangis. Oh betul yang. Nih, nih ngeliat orang PA sini. Nih. Oh, babanya pulang lagi nah. Ntar dianterin lagi atuh kemari. Nih anak lu lagi di koran. Nih makanya luar biasa, Bu. Orang yang disebut Isra Mi'raj apa? Dari masjid ke masjid. Ini hubungan horizontal. Hubungan hablum minan nas. Dari masjid ke masjid, dari masjid tempat yang suci menuju ke tempat yang suci. Artinya apa? Islam mengajarkan kesucian. Dari masjid, ini masjid simbol kesucian. Siapapun masuk musola, copot sendal, buka sepatu, benar? Itu aturan. RT masuk masjid, masuk musola, buka sepatu, teh. Aturan. RW masuk musola, copot sepatu, we. Kadus masuk musola, buka sepatu, dus. Lurah masuk musola, copot sepatu, rah. Camat masuk masjid, buka sepatu.
Gubernur masuk masjid copot sepatu. Presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Ya Allah. Dijaga kesuciannya musola, Bang. Musola masih dijaga kesuciannya. Beda sama gereja. Gereja mah sendal masuk, patu masuk, telotok masuk. Islam mengajarkan kesucian. Kalau sudah masuk musola semua, ayo terapkan sholat berjamaah. Siapapun dia, kalau sudah masuk musola, dia saudara kita. Jangan bicara soal warna kulit, jangan bicara soal warna suku. Nggak bagus. Semuanya sama. Kalau dia muslim, saudara kita. Islam ngajarin kebersamaan. Lu datang dari mana, Bang? Gue dari Kidul, ngadep ngulon. Lu dia dari mana dia? Dia dari Wetan, ngadep ngulon. Lu dari mana? Gue dari Kulon, ngadep ngulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, dalam sholat bacaannya sama, gerakannya sama, mengikut cara Rasul yang sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda tapi satu tujuan. Benar? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Orang Sunda takbir pakai bahasa Sunda, Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaon anu silaing euy. Temen kita yang punya warung Padang kencengan lagi, Allah nan gadang. Malaikat ngomong rancak bana. Kaca. Yang kesian teman kita dari Ambon, logat Ambon, Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Mati lama-lama. Nih, makanya Islam ngajarin kebersamaan, sholat berjamaah. Ya Bu, ya Bu. Dalam sholat jamaah ada imam, ada makmum. Makmum siapa aja boleh. Ustadz itu dia tukang mabok, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Bacaannya nggak fase Ustadz, boleh jadi makmum? Boleh, tibang makmum. Ketinggalan satu rokaat pun boleh jadi makmum. Kenapa? Dalam fikih nggak ada bab pemilihan makmum, yang ada bab pemilihan imam. Kalau imamnya bego, makmumnya geblek, kacau sholat. Bener Bu, dulu kejadian tahun Jebon. Ada 4 orang goblok. Goblok tahu goblok? Bego. Bego ngerti? Tolol. Tolol tahu tolol? Blow on. Blow on paham blow on? Minum es dia tiup. Itu orang blow on. Dia kirain panas ngebul, dia tiupin. Itu orang bego. 4 orang geblek sholat Bang di musola. Musolanya udah tua, atasnya pagar, banyak tikusnya. 1 jadi imam, yang 3 jadi makmum. Pas lagi at-tahiyat, tikus jatuh di depan imam. Gede, botak. Profesor tikus. Lantaran kaget ini imam mau ngomong at-tahiyat, kaget atta, tuh tikus jatuh. Batal nggak Bu? Batal nggak Bu? 2 kalimat berturut-turut di dalam sholat, selain bacaan sholat, membatalkan sholat. Temennya yang belakang bagus maksudnya, mau negor imam, cuman nggak ngerti ilmunya, dia nyolek dari belakang. Lagi sembahyang kagak boleh ngomong. Nah, berapa yang batal? 2. Temennya yang tengah nyikut, lu juga ngomong. Nah, 3 udah batal. Yang 1 kan temennya harusnya selamat ini dia. Dia ngomong, untung gue diem aja. Nah, itu orang PA. Makanya dalam sholat jadi imam gak boleh sembarangan. Ada syarat jadi imam. Apa syaratnya imam Ustadz? Pertama, bacaannya harus fasih. Mohon maaf yang cadel, bindeng, swing, minggir. Gak boleh.
Jangankan yang swing, yang bindeng aja nggak boleh. Mau kemana lo? Walung. Hah? Walung. Oh, warung. Bindeng. Gua dengar bapak lu sakit. Mendingan. Hah? Meninggal. Mendingan. Oh, mendingan. Dengeran kita meninggal, po. Minggir. Gantian. Yang fase. Ustadz, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya ini? Sama-sama fase bacaannya. Kalau sama-sama fase, syarat yang kedua. Apa? Yang lebih alim ilmu agamanya di antara 2 orang itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Sama-sama alim Ustadz, dua-duanya jebolan pesantren. Ribet milihnya jadi imam ini. Ya udah, kalau sama-sama alim, fasenya sama juga. Syarat yang ketiga, apa? Yang lebih tua umurnya di antara 2 orang itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Waduh Ustaz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng ini dia. Umurnya sama, sepantaran. Ya udah, sama juga. Sama. Kalau sama juga umurnya, yang keempat syarat fikih. Apa? Yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Lah emang tinggallah kampung, tinggallah bareng Ustaz. Dari masih kecil bareng tinggalnya dia di sini. Oh, sama juga. Kalau sama fasihnya, alimnya sama, umurnya sama, tinggalnya bareng juga, syarat fikih habis. Saya tambahin syarat dari saya. Yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini tambahan doang dari saya. Nih makanya Bu, insya Allah kalau kita pada kebersamaan, kekompakan di musola, kompak begini nih bareng-bareng, malam ini kita buktiin. Saya ngomong begini Bu, kenapa? Karena ada ibu, anak muda, bapak-bapak yang dengerin. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda ngadepin panggung. Kenapa? Karena ada yang didengerin. Kita saling perlu. Bukan berarti saya penceramah, saya lebih hebat. Enggak. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam sampai subuh saya ceramah, cuman yang dengerin kagak ada. Paling kata Marbot itu Ustaz udah lama begitu. Hidup tuh yang enak kebersamaan, kekompakan. Nih 5 jari kalau 5-5-nya kompak bersatu Bu, bisa mukul, bisa nampar. Benar-benar 5 jari ini ada dalam kehidupan kita di masyarakat. Simbolnya apa? Pertama jempol. Jempol simbol dari pejabat. RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, presiden, jempol. Kerjaan kalau sudah dijempolin sama pemerintah cakep. Maka harus ada pejabat aparat yang peduli dengan lingkungan, peduli dengan agama. Yang ini namanya telunjuk. Siapa telunjuk? Telunjuk simbol orang kaya. Orang kaya kalau udah kena nunjuk rapi semua. Bang, tolong musolanya bangun di sono. Tuh kalau orang kaya yang nunjuk rapi musola. Coba kita yang miskin nunjuk-nunjuk sembarangan. Lah ditekuk orang. Kagak model lu nunjuk. Orang kaya beda. Orang kaya lagi duduk bareng nih sama temennya, terus dia kentut. Temennya sebelah ngomong, waduh bapak sehat? Sehat bapak. Masuk angin pak ya? Saya kerokin pak. Apa minum tolak angin pak? Orang kaya yang kentut. Coba kita yang miskin kentut sembarangan. Katain kita, setan lu, gua bangke lu. Kagak punya adab bener lu, habis diupak kita tendang. Beda. Tunjuknya orang kaya manjur. Tunjuk orang kaya manjur. Yang ini namanya jari tengah. Siapa jari tengah? Jari tengah simbol dari ulama, ustadz, ustadzah, kiai, adanya di tengah. Jari yang paling tinggi jari tengah. Yang ini namanya jari manis. Siapa jari manis Bu? Jari manis simbol dari anak muda. Masa muda, masa yang paling manis. Biar buntung tetap namanya jari manis. Yang ini namanya kelingking. Siapa kelingking? Kelingking simbol kaum perempuan, kaum ibu. Nih biar kecil antem. Hati-hati bang sama kelingking. Ini fleksibel, bisa masuk ke hidung, masuk ke kuping. Ini biar kecil-kecil mantep. Lah kita ngecek ayam kita nelor apa kagak pakai kelingking. Sodok bolnya pakai kelingking. Loh nggak mungkin pakai jempol lah, boros. Kesian bola ayam ledes. Nih 5-5-nya bersatu, alhamdulillah. Coba dah Bu, makan kalau pakai jempol doang 3 hari belum kelar. Nampar kalau pakai telunjuk doang kagak sakit.
Kalau lima-limanya bersatu enak, bisa nampar, bisa mukul. Ada pejabatnya, orang kayanya, ulamanya, ada anak mudanya, kaum perempuannya bersatu. Hati-hati ada kelemahannya. Apa kelemahannya? Kelingking. Kalau sweet ketemu sama jempol, kalah jempol. Jempol apaan? Pejabat. Jempol pejabat, kelingking perempuan. Jabatan sering tunduk gara-gara perempuan. Tuh. Kekuasaan sering jatuh gara-gara perempuan. Siapa yang dorong-dorong Nabi Adam makan buah khuldi di sorga? Kelingking. Ibu Hawa dorong-dorong, makan bang. Ayo bang. Udah apa embat bang, embat. Nabi Adam dirayu-rayu, akhirnya mau makan buah khuldi. Buah khuldinya dimakan sama Nabi Adam sampai di tenggorokan nyangkut buah khuldinya. Maka laki-laki ada jendolannya di leher. Kalau nggak cayaan ntar pulang pegang leher laki kita, po. Repe-repe pegang begini, tanya, bang ini buah khuldi ya? Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher, langsung nyangkutnya di dada. Alhamdulillah, bersyukur nyangkut di dada. Loh, coba kalau nyangkut di dengkul, ribet lah. Anak lagi nangis minta tetein, angkat dengkul dulu. Ribet. Nyampe di dada terbelah dua. Alhamdulillah. Bersyukur terbelah dua. Coba kalau satu doang di dada, lah kayak tumor. Nih hebatnya kelingking. Hati-hati sama kelingking. Cuma kelingking kalahnya sama telunjuk. Sweet kelingking ketemu telunjuk, kalah kelingking. Telunjuk orang kaya, kelingking perempuan. Perempuan asal ngeliat duit udah teklok. Emang udah kodrat perempuan dari sono, bu. Bawaan lahir perempuan 3. Pertama cemburuan, emosian, kemudian mata duitan. Cemburunya bisa hilang. Kenapa? Karena dia ngaji sama ustazah. Emosiannya bisa hilang gara-gara ngaji, karena ilmu ada sama ustazahnya. Yang nggak hilang dari dulu sampai mati, mata duitan. Jangankan niat duit, baunya duit aja tahu empuan. Makanya bang, nyari bini yang bisa nyari duit. Duit udah kita umpetin di mana aja, ketemu dia cari. Itulah bini yang bisa nyari duit. Udah disimpan di kitab, masih ada aja ketemu. Duit apaan diselipin di sini? Duit kitab ini, duit sial. Kok duit sial? Iya, gue udah umpetin masih ketahuan sama lu. Wow, ya Allah, nih 5-5-nya bersatu kompak. Alhamdulillah. Enak kampung kita kalau bersatu kompak begini nih, enak, adem. Turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita dapat. Nih masuk Ramadan, siapin diri kita. Sebelum Ramadan, besok insya Allah malam Sabtu, maghrib, Jumat sore, Jumat maghrib besok, insya Allah akan ada sidang itsbat di televisi, ya kan? Ada yang namanya Kementerian Agama akan sidang isbat menentukan 1 Ramadan. Insya Allah besok kita puasa atau tidaknya, ya enggak, hari Sabtu atau hari Minggu. Kemungkinan besar kita berpuasa hari Sabtu. Berarti malam Sabtunya besok, insya Allah besok malam kita tarawih. Nah ini siapin diri dari sekarang, bersihin hati. Sebab kenapa? Masuk Ramadan biar bersih dosa sesama kita. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, sama tetangga. Benar? Apalagi dosa sama laki, sama sabrek-abrek, udah banyak dosa. Ya bu, dosa sama orang tua, kita datang ke kuburan, ziarah besok. Ya enggak, kita nyekar, datengin kuburan emak kita, kuburan bapak kita, bawain kembang doang. Jangan kembang doang dibawain. Kembang dibawain banyak banget. Air mawar sampai 3 ember disiramin. Emaknya dalam kubur sampai begini-begini. Yang penting doa. Doa buat orang tua kita. Bener bu? Ini kadang-kadang kuburan diajak ngomongnya, Baba,
Lu biar tahu nih bah, gua kemari melu. Besok habis lebaran gua mau hajatan bah. Doain biar jangan hujan bah. Biar tamu datang banyak bah. Emak kalau bisa hidup dicekek tuh bocah. Doain. Dosa kita begitu banyak sama orang tua. Ya bu, yang sudah meninggal aja pengen dibersihin ke kuburnya, pengen dikirimin doa. Makanya ada istilah roahan, istilah roahin. Ya bu, kirimin doa buat orang tua kita, apalagi kita yang masih hidup. Kenapa bu? Karena kita pasti nyusul beliau. Makanya Ramadan ini kita datengin kubur orang-orang yang kita bikin salah, minta maaf. Minta maaf mulia, memberi maaf jauh lebih mulia. Saling memaafkan, bukan tangan doang yang salaman, tapi hati kita saling bersalaman. Sehingga kita masuk Ramadan, hati bersih, jiwa kita bersih di bulan Ramadan. Keluar Ramadan kembali kepada kesucian, bersih suci lahir dan batin. Kayauma waladathu ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, suci bersih tanpa dosa dan noda. Makanya bayi orok baru lahir, lihat enak. Kenapa? Dosanya belum ada. Kita cium itu orok siang malam sore tengah hari, enak kita cium. Mulutnya kita cium masih wangi. Kenapa? Dosanya belum ada. Coba tengah hari kita nyium aki-aki, oh, bau tembakau. Bayi baru lahir dosanya nggak ada. Kita pengen keluar Ramadan kayak bayi baru lahir nggak ada dosanya. Makanya bayi baru lahir rezekinya ada kok, lancar. Ada yang datengin bawain baby set, ada yang bawain bedak Kasen, bedak Johnson, ada yang bawain anduk kecil, ada yang bawain rengginang. Tuh, padahal bayi belum ada giginya. Rengginang dimakan tuh. Masa apa? Emaknya. Kenapa emak bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya dosa gigi, belum punya dosa. Ulangi gagak kaci. Kenapa emaknya bisa makan rengginang? Karena keberkahan bayi yang belum punya gigi. Ya dah, dosa sama gigi gitu. Kalau udah gigi, aki-aki juga nggak ada giginya, udah pada metik. Nih makanya dari itu bu, ayo siapin kita dari sekarang. Beruntung kita masih dikasih nikmat sehat, nikmat kesempatan oleh Allah, bisa ketemu Ramadan lagi. Tapi kita lihat raba kita bu, lihat orang-orang yang kita sudah cintai, orang-orang yang dekat sama kita, emak bapak kita, keluarga kita, yang kemarin masih puasa bareng sama kita, tahun kemarin masih sahur bareng sama kita, tahun kemarin masih buka puasa sama kita, tahun ini udah nggak ngikut puasa bareng. Bener bu? Maka bersyukur kita dikasih nikmat panjang umur, ketemu Ramadan. Apalagi kita bu sedih kalau dengar lagu Marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahr siyami, marhaban ya syahr Ramadan, marhaban syahrul qiyami. Ingat dosa-dosa kita ya bu ya, engkong bapak kita, uwah kita, enyak kita, emak kita, keluarga kita yang udah nggak ada ninggalin kita, semua teringat. Maka dari itu kita pantas bersyukur. Tahun ini Ramadan harus lebih baik dari tahun-tahun yang lalu, agar kita keluar Ramadan dapat titel dari Allah, la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Dah ini aja, udah malam jam 12 lewat kurang seperempat, kita doa. Tapi sebelum doa saya mau ngasih pengumuman. Insya Allah nanti jam 5 pagi subuh ibu tonton di Trans TV, ada acara Islam itu Indah bersama Ustadz Maulana dan saya. Insya Allah akan duet nanti, disiarkan secara langsung di Trans TV jam 5 pagi sampai jam setengah 7 pagi. Jadi ntar di TV nonton saya. Kalau jam 5 nanti subuh jam 5 Insya Allah tema pagi, ntar pagi nih. Iya, ini kan ntar jam 12 nih sekarang nih ya. Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5 nonton.
Iya, mudah-mudahan udah pada bangun semua. Jam 5 pagi sampai jam setengah 7 pagi ditayangkan secara live langsung bersama Ustadz Maulana dan Ustadz Tile. Ada bintang tamu juga, banyak, ntar dah nonton. Pokoknya kalau pengen lihat saya ntar di TV, karena saya sering masuk TV, di CCTV, nyolong rinso di Indosiar ya. Dan ini aja ya barangkali Bu ya. Kita baca Fatihah, minta sama Allah mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik dari Ramadan yang lalu. Minta kepada Allah agar dipanjangin umur dalam taat ibadah. Allah berikan sehat walafiat. Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal, yang barokah, agar kita dapat menjalankan ibadah Ramadan dengan sempurna. Kita puasa, kita tarawih, kita tadarus, kita qiyamul lail, dan kita kirimkan doa buat orang-orang tua kita, emak bapak kita yang sudah tiada, agar semua mereka yang telah mendahului kita diampuni dosa-dosanya. Allah terima segala amal kebaikannya, serta Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Anak-anak kita yang sedang belajar, Allah berikan kepahaman, Allah berikan ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak-anak yang solehin dan solehat. Anak-anak remaja kita yang sedang berjuang, kita doakan mereka semuanya agar istiqomah. Kita doakan semua mereka agar kelak menjadi manusia khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang manfaat buat manusia yang lainnya. Dan kita semua yang hadir malam ini, agar Allah ampuni dosa dan kesalahan kita, Allah berikan ganjaran limpahan pahala kita, dosa-dosa orang tua kita, keluarga kita yang sedang mendahului kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hajat-hajat kita malam ini yang kita niatkan, mudah-mudahan senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina wa wafiqna ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim wa najjina ya ilahana minal qaumil zalimin wa tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balligh ila Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan maghfura. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum waj'alil jannata mathwahum. Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wasyafa'ata 'alaina wa 'ala ahlil qubur minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, khususan li almarhumin wal marhumat fi hadhil qaryah wa usulihim wa furu'ihim anna Allah yu'li darajatihim fil jannah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah, taqabbal ya karim. Mohon maaf banyak kekurangan, banyak kesalahan. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.